Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga kita dapat duduk menyimak majelis ilmu. Yang mana kita duduk di sini berniat untuk mencari ilmu agama, yang kata para ulama bahwasanya menuntut ilmu agama satu bab lebih utama daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat. Maka hendaknya kita berniat, berazam menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk amalkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan ruqyah, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah merupakan pengobatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara bahasa ruqyah artinya adalah jampi-jampi. Makanya para ulama membedakan ada ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah itu adalah bacaan secara umum. Adapun yang menjadikan dia boleh jika dia syar'iyyah, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Namun jika dia tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia merupakan ruqyah syirkiyah yang diharamkan, bahkan bisa membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau pernah meruqyah dirinya sendiri. Sebelum tidur beliau pernah membaca 3 kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau meludah sedikit di tangannya dan menggosoknya ke seluruh tubuhnya. Adapun beliau juga pernah memerintahkan supaya meruqyah orang lain. Beliau pernah memerintahkan Asma binti Unais untuk meruqyah anaknya karena melihat anaknya yang tiba-tiba menderita penyakit. Nabi juga pernah meminta ruqyah ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi juga pernah meruqyah Hasan dengan Husain. U'idukuma bikalimatillahi tammah wa min syarri syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung, meminta ta'awuz kepada Allah dari segala bentuk ainin lama, dari penyakit ain, kemudian dari sihir dan penyakit hasad. Maka ruqyah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ketika mereka dalam rombongan berkunjung ke suatu kaum, maka pemimpin rombongan, kabilah tersebut ada yang sakit, maka mereka pun mencari orang yang bisa meruqyah. Hal minkum roqi, siapa yang bisa menyembuhkan pemimpin kami? Maka Abu Sa'id Al-Khudri bersedia. Kemudian dia hanya membaca Al-Fatihah, maka seketika raja tersebut atau pimpinan kabilah tersebut sembuh. Maka dalilnya begitu banyak. Ada dalil qauliyah juga, kata Rasulullah SAW, man istata'a an yanfa'a akhuhu falyaf'al. Barang siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya berupa ruqyah, maka hendaknya dia melakukannya. Maka Nabi SAW pernah meruqyah. Kemudian malaikat Jibril juga pernah meruqyah Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir oleh orang Yahudi selama 40 hari. Kemudian para sahabat Nabi juga mereka saling meruqyah di antara mereka. Maka ruqyah merupakan perkara sunnah yang kita boleh melakukannya ketika kita sakit, baik itu sakit yang terpengaruh oleh jin atau bukan. Karena bacaan Quran itu syifa untuk seluruh penyakit, baik penyakit batin atau penyakit zohir, baik yang berkaitan dengan jin atau yang tidak berkaitan dengan jin, misalnya penyakit medis. Apapun yang dibacakan kepadanya Al-Quran, maka insya Allah akan bermanfaat. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita kepada ruqyah, kebutuhan kita kepada ruqyah yaitu Al-Quran itu merupakan obat, obat hati maupun obat fisik. Dia bisa menyembuhkan penyakit hati ataupun penyakit fisik kita. Penyakit hati seperti pendendam, amarah, dengki, hasad, kemudian sombong, kemudian juga penyakit-penyakit hati yang lain. Adapun
penyakit fisik, dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu kanker, tumor dan lain sebagainya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setan dia mengalir dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah, maka dia bisa menyumbat darah sehingga seseorang terkena stroke. Dia bisa saja membuat aliran darah berjalan deras sehingga perempuan mendapatkan pendarahan atau yang lain sebagainya. Maka ini semua bisa jadi karena campur tangan syaitan. Makanya namanya pengobatan, hendaknya kita menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan ruqyah syar'iyyah, dan mereka berdua tidak saling bertentangan. Dan ruqyah syariah sebenarnya bukan pengobatan alternatif, bahkan bisa kita dahulukan, bahkan lebih afdal kita utamakan ruqyah dulu sebelum kita berobat ke dokter. Kita tawakal dulu kepada Allah dengan ruqyah syariah, baru setelah itu kita periksa ke dokter. Maka pengobatan dua ini tidak bertentangan, baik pengobatan medis atau herbal atau ruqyah syariah, mereka saling mendukung satu sama lain, ya. Mereka merupakan sebab. Ruqyah itu sebab, doa juga sebab. Jika Allah menghendaki, maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an hendaknya mereka beriman terlebih dahulu, ya. Adapun yang tidak beriman, maka Al-Qur'an juga menjadi penyembuh, karena syifa di sini datang dalam kaidah bahasa Arab dalam bentuk nakirah. Jadi penyembuhan untuk seluruh penyakit. Tapi untuk orang beriman maka lebih afdol, efeknya akan lebih baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit apapun bisa disembuhkan dengan ruqyah, ya. Ruqyah itu bisa melalui Al-Qur'an, bisa juga dengan doa-doa yang diajarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau doa-doa dari bahasa Arab yang bagus maknanya, maka boleh dipakai untuk ruqyah. Kemudian ruqyah juga bisa dipakai untuk orang yang terkena berbagai macam penyakit, ya. Kalau penyakit-penyakit yang non medis itu bisa dari sihir atau ain, ya, atau hasad dan dengki, ya, atau dan lain sebagainya. Di antaranya itu penyakit ain. Jadi kata Rasulullah, al-ainun hak, sesungguhnya penyakit ain itu hak. Ain itu dia adalah penyakit yang ditimbulkan bisa karena kedengkian seseorang atau rasa takjub yang berlebihan, ya. Makanya ada ain yang mu'jab, bisa karena sebab mata yang takjub tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau ain yang dia berasal dari kedengkian sehingga dapat menyalurkan penyakit, dan itu hak kata Rasulullah. Itu bukan perkara yang mitos atau yang belum pasti, tapi Rasulullah sudah berkata al-ain hak. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah, yang paling banyak menyebabkan seseorang mati itu setelah takdir Allah adalah penyakit ain. Ini menunjukkan bahwasanya ain itu sangat berefek bahkan pada benda-benda sekalipun, pada hewan dan juga pada benda. Rasulullah bilang penyakit ain bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam kubur dan bisa menyebabkan unta masuk ke dalam kidar. Kidar adalah yaitu panci. Jadi ain bisa berefek kepada hewan, bisa membuat hewan tersebut sakit, ya. Ketika kita melihat tunggangan orang lain, misalnya dia kalau zaman dulu naik onta, naik kuda, ketika mereka takjub atau mereka dengki, maka bisa saja unta tersebut seketika jatuh atau tidak bisa berjalan atau sakit. Begitu juga pada benda-benda. Jika kita melihat orang yang membawa mobil, ya, mobil yang mewah, kemudian mata kita tuh sangat dengki kepadanya, jika kita memiliki, ya, kita punya track record penyakit ain, mata ain, maka bisa saja mobil tersebut menjadi rusak, ya, sehingga harus dibawa di bengkel. Itu semua bisa jadi karena ain. Maka hendaknya kita senantiasa ketika melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, kita bersyukur, kita berdoakan keberkahan untuknya. Allahumma barik lahu. Kalau kita lihat orang yang punya anak cantik, kita berdoa, ya Allah berkahilah anaknya. Kalau kita lihat orang yang punya harta banyak, kita bilang, ya Allah berkahilah hartanya. Jangan kita hasad kepadanya, karena hasad merupakan dosa yang sangat berbahaya. Kata Rasulullah, hasad itu bisa menghapus
pahala seseorang sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Kita hendaknya menjauhi sifat hasad dan dengki ini karena dapat menyebabkan penyakit ain. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kata Rasulullah, la ruqyah illa min ainin aw lummah. Ya, tidak ada ruqyah yang paling manjur melebihi ruqyah untuk ain dan juga untuk lummah atau terkena sengatan hewan berbisa. Jadi terkena sengatan hewan berbisa juga itu sangat afdal untuk diruqyah, ya. Sebagaimana dalam hadis Sa'id Al-Khudri, ya, dia membaca Al-Fatihah untuk raja suatu kaum dan ternyata sembuh. Maka ruqyah itu bermanfaat untuk ain, hasad, kemudian sihir, kemudian penyakit zohir, penyakit batin, ya, dan yang lain sebagainya. Begitu juga almas, kerasukan, atau ada gangguan di rumah, gangguan jin dan setan, itu semua bisa diselesaikan dengan ruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah itu tidak selalu identik dengan jin, ya. Ruqyah tidak selalu identik dengan jin. Bacaan Al-Qur'an bisa menyembuhkan demam, bisa menyembuhkan flu, bisa menyembuhkan sakit kepala. Itu semuanya disyariatkan oleh Rasulullah untuk, ya, diruqyah dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Tinggal kita cari di internet, banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk ruqyah. Maka syarat-syarat ruqyah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ruqyah harus dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Al-Qur'an dan Sunnah, dasarnya ada di Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Baik itu bacaan Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi, doa-doa dari hadis Nabi, ataupun doa-doa, ya, yang memang mujarrab, pernah dibaca oleh para ulama dan itu berefek. Nah, syarat pertama harus ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami, ya. Kenapa harus bahasa Arab atau bahasa yang dipahami? Karena banyak dukun-dukun yang membaca ruqyah atau jampi-jampi tapi dengan bahasa yang tidak jelas. Maka ini sangat diduga berasal dari, ya, perdukunan. Ini adalah perbuatan dari jin. Jin suka untuk, ya, mengajak manusia mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membaca Al-Qur'an dengan gaya terbalik atau membaca disambung dengan bacaan jampi-jampi, maka itu semua merupakan kesyirikan, ya. Kayak yang pernah saya lihat di video Facebook, itu ada gambar Asmaul Husna tapi di tengah-tengah ada tulisan bahasa Arab Kitmir. Kitmir itu adalah anjing Ashabul Kahfi, ya. Maka itu merupakan kesyirikan karena mencampur adukan antara Al-Quran dengan perkataan yang kotor, yaitu anjing, ya. Kadang-kadang orang tertipu dengan hal ini. Maka kita harus melihat orang yang meruqyah tuh 100% bacaannya adalah doa Al-Quran dan bacaan-bacaan bahasa Arab yang maknanya itu baik. Tidak boleh bersambung dengan mantra-mantra, ya, panggilan-panggilan kepada leluhur dan lain sebagainya. Maka ini bukan ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah syirkiyah. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu meyakini penyembuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan yang kuat bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyah atau bukan orang yang diruqyah. Jadi keyakinan yang kuat ini harus muncul dari si peruqyah dan juga yang diruqyah, ya. Semakin baik tauhid orang yang meruqyah, maka efeknya akan semakin bagus. Sebagaimana disebutkan dahulu bahwasanya Imam Ahmad pernah meruqyah orang, ya, tanpa beliau membaca apapun. Beliau hanya memerintahkan temannya untuk membawa sendal kepada orang yang terkena penyakit tersebut. Maka tiba-tiba hanya dengan melihat sendalnya Imam Ahmad, jin yang ada pada diri orang yang ingin diruqyah ini pun kabur dan orang tersebut pun sembuh. Ini semua karena keberkahan, ya, karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh, ya. Doa-doanya mustajab. Bahkan jangankan jasadnya, benda yang menjadi miliknya saja ditakuti oleh syaitan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tidaklah wahai Umar engkau melalui suatu jalan kecuali setan mencari jalan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya setan paling takut kepada Umar karena ketakwaan yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhu, sehingga membuat setan pun takut, ya. Begitu juga orang yang diruqyah.
orang yang diruqyah harus membentengi dirinya dengan memperbaiki amal ibadahnya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zikir merupakan bentengnya yang menghalanginya dari jin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli ruqyah bahwasanya dia pernah meruqyah seseorang, dan ternyata efek dari ruqyah tersebut juga tergantung dari orang yang diruqyah. Ketika mereka memperbaiki ibadah mereka kepada Allah, maka efek ruqyah tersebut semakin maksimal. Begitu juga pernah seorang dukun yang mana dia telah bertaubat dan dia menceritakan bahwasanya ketika dia mengirim jin ke dalam tubuh manusia, ternyata ada beberapa orang yang sulit dimasuki oleh jin, tergantung dari kadar zikir yang dia miliki. Sehingga hendaknya yang meruqyah dan diruqyah harus semakin memperbaiki tauhidnya, meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang meruqyah itu sering ke masjid, sering membaca Quran, sering melakukan amal soleh, maka kita meyakini bahwa itu adalah ruqyah syar'iyah. Adapun jika yang membacakan ruqyah itu adalah orang yang tidak dikenal, bacaannya ngawur, dia jarang sholat, maka dicurigai bahwasanya dia memakai jin dalam meruqyah, dan ini merupakan kesyirikan. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara meruqyah yaitu yang tadi meruqyah dengan bacaan Al-Qur'an atau hadis. Kemudian tata caranya ada yang dibacakan tanpa ditiupkan, jadi cuma dibacakan saja tanpa ditiupkan. Ini juga boleh. Ada yang dibacakan dengan ditiupkan. Ditiup itu ada dua macam. Yang pertama an-nafas, kedua at-taflu. Adapun an-nafsu itu adalah meniupkan dengan udara saja. Ada air liur yang keluar tapi hanya sangat sedikit sekali. Hampir-hampir tidak keluar air liur. Yang paling banyak adalah udara. Adapun at-taflu adalah meniup tapi dengan ada air liur yang cukup banyak. Baik itu meludah ke orang yang diruqyah atau meludah ke dalam air. Tapi setelah dia membaca dulu, kemudian dia meludah. Ada juga dengan menyentuh orang yang diruqyah. Ada juga dengan yang menyentuh lokasi sakit yang orang yang diruqyah, baik itu dia ruqyah mandiri atau dia diruqyah oleh orang lain. Sebagaimana Rasulullah pernah mengajarkan ruqyah, jika seseorang di antara kalian merasakan mengeluhkan sakit, maka hendaknya dia menyentuhkan tempat sakitnya. Kemudian kata Rasulullah, dia membaca bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu untuk diri kita. Adapun untuk orang lain, bismillah 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma, diubah domirnya tajidu wa tuhadir. Jadi untuk diri kita ajidu wa uhadir, untuk orang lain tajidu wa tuhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir untuk diri kita, min syarri ma tajidu wa tuhadir untuk orang lain. Didahului dengan baca bismillah 3 kali. Ini merupakan hadis sahih, kalau tidak salah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengajarkan bacaan tersebut. Jadi kalau kita punya kepala sakit atau anggota tubuh ada yang sakit, kita baca doa ini. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sembuh cepat atau lambat. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi khilaf para ulama yaitu dalam hal menulis. Jadi ada yang mengatakan dengan menulis, baik itu menulis Al-Qur'an atau doa-doa hadis, kemudian dicelupkan di air kemudian diminumkan. Maka ini ada perbedaan di antara para ulama apakah itu boleh atau tidak. Namun Ibnu Taimiyah membolehkannya. Tapi harus diingat bahwasanya lebih afdol itu dengan cara membacakan langsung, baik kepada tempat yang sakit atau dengan media air. Ini lebih baik dan ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun dengan menulis tulisan Al-Qur'an kemudian dicelupkan ke air, maka ada ulama yang tidak membolehkannya. Kemudian jangan lupa banyak berdoa ketika meruqyah. Dengan banyak berdoa insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang tidak berdoa kepadaku, ya, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian hendaknya ketika kita meruqyah kita harus bersabar, ya, bersabar atas penyakit tersebut. Karena ada seseorang yang pernah datang kepada Nabi, dia meminta kepada Nabi agar mendoakan kepadanya kesembuhan, ya. Dia sudah sakit dengan waktu yang sangat lama. Dikatakan dia menderita penyakit, ya, epilepsi, mati-mati ayam, ya. Namun kata Rasulullah, jika kamu ingin bersabar, ya, tanpa aku berdoa, maka bagimu surga, ya. Maka dia pun memilih untuk bersabar. Maka disebutkan bahwasanya orang yang bersabar atas penyakitnya itu dia lebih afdol, ya, lebih afdol dan lebih besar pahalanya daripada orang yang berdoa kemudian langsung disembuhkan, ya. Jika dia langsung disembuhkan, maka tandanya, ya, ketika dia sudah sembuh maka dia tidak mendapatkan pahala kesabaran. Namun tetap tergantung dari kondisi. Jika seseorang, ya, dia merasa kalau dia sembuh, dia lebih bertakwa kepada Allah, lebih banyak bisa melakukan kebaikan, maka hendaknya dia dia maksimal dalam, ya, meruqyah dirinya. Tapi perlu diingat, hendaknya jangan kita meminta ruqyah, karena meminta ruqyah untuk diri sendiri adalah makruh, ya, hukumnya makruh. Nah, lebih utama agar kita meruqyah diri kita sendiri. Adapun jika kita ingin diruqyah, hendaknya kita ditawarkan oleh orang lain, jangan kita yang minta sendiri. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi adapun metode-metode ruqyah zaman sekarang, ya, seperti memukul orang yang diruqyah atau dengan cara memasukkan orang yang jin yang dalam tubuh itu ke dalam Islam, atau dengan menyembelih jin yang di dalam tubuh dengan Al-Qur'an, ya, dengan banyak metode-metode yang terjadi, ya, oleh ustadz-ustadz peruqyah, maka ini dibolehkan semuanya, ya, selama tidak mengandung kesyirikan, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, la ba'sa birruqa in lam yakun syirkan, tidak apa-apa untuk meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi jika ada orang yang meruqyah, ya, dengan perantaraan dia memukul orang yang diruqyah itu dengan hentakan atau dengan media, misalnya media-media yang pernah mujarrab, yang pernah dipakai oleh para ulama dan berefek, ya, seperti pakai garam, ya. Kan sebagian ada yang pakai garam ketika meruqyah, maka itu dibolehkan, ya. Atau memakai daun bidara, bahkan pakai daun bidara itu hukumnya sunnah, ya, memakai perantaraan daun bidara, air zam-zam, itu perkara-perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disunahkan, ya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, ayat manakah yang lebih afdol dalam meruqyah, ya? Tentunya ruqyah yang paling utama yaitu dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bacaan Al-Quran yang paling afdol dengan membaca Al-Fatihah, ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, ya, kemudian dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ayat-ayat yang sangat manjur, ya, sangat afdol. Itu adalah ayat-ayat ruqyah yang terbaik, ya. Adapun ayat-ayat yang lain, ya, maka seluruh ayat Al-Quran adalah penyembuh. Namun sebagian ulama ada yang mengkhususkan ayat tertentu, ya, untuk penyakit sihir, ain, punya ayat tertentu, maka itu dibolehkan, ya, karena itu mujarrab, pernah dilakukan oleh para ulama dan berefek dan bermanfaat, ya, terbukti bahwa orangnya sembuh. Contohnya ketika diketahui, diidentifikasi bahwa orang yang diruqyah terkena sihir, maka dia membaca ayat-ayat tentang Nabi Musa yang membantah sihir-sihirnya anak buah Fir'aun, maka dibolehkan. Atau ketika meruqyah penyakit ain, maka dibacakan ayat-ayat yang mengandung gangguan-gangguan setan dari ain, dibolehkan. Maka itu semua insyaallah bermanfaat bagi yang diruqyah. Adapun adab-adab bagi orang yang diruqyah, hendaknya dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, banyak berdoa, banyak menggantungkan dirinya kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan kajian kita tentang ruqyah di pertemuan berikut, ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.